Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Al-Sabila dengan nomor BP 1910851006 akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Sekuritisasi Migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui Undang-Undang Anti-Separatisme rezim Emmanuel Macron. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh di mana munculnya para pencari suaka ke benua Eropa, di mana Eropa ini merupakan tempat tujuan utama bagi para migran, sehingga, dengan meningkatnya migran di benua benua Eropa, kemudian Eropa pun mengeluarkan kebijakan yaitu The European Union Common European Asylum System atau CEAS yang dikeluarkan Uni Eropa tahun 1999. Dan kebijakan ini ditentang oleh, negara-negara yaitu Prancis, Jerman, Italia, Hongaria, dan Yunani. Dan juga, permasalahan ini sudah mencapai ke tahap politis yaitu, pada partai politik The United Kingdom Independence Party atau UKIP di Inggris, Alternative for Deutschland, AfD di Jerman, Golden Dawn di Yunani, dan The National Front di Prancis, dan juga Five Star Movement M5S di Italia. Pengungsi yang datang ke Eropa ini merupakan, pengungsi yang beragama Islam, namun migran muslim sendiri tidak diterima, oleh baik tidak terima dengan baik oleh Eropa, sehingga, eee, migran muslim yang datang ke Eropa ini mencari suaka ke negara-negara di Eropa, itu salah satunya itu Prancis. Prancis merupakan negara anggota Uni Eropa yang pernah mendapatkan serangan teroris dengan 130 korban di tahun 2012, yang mana pelakunya berasal dari kelompok militan dari negara Islam. Kemudian Commission, National Consultative de Droits de l'Homme atau CNCDH, mengatakan informasi tahunan pada tahun 2012 yaitu 47% masyarakat Prancis beranggapan baik terhadap masyarakat muslim dan juga 26% lainnya beranggapan negatif. Kemudian migran muslim ini pertama kali ke Prancis pada abad ke-20 di mana, eee, yaitu negara-negara Maghrib yaitu Aljazair, Maroko, dan Tunisia yang merupakan negara koloni Prancis. Di tahun 1970-an munculnya kemunduran perekonomian di Prancis, dan meningkatnya migran muslim di Prancis sehingga Prancis pun mulai memperketat perbatasan dan mendorong migran kembali ke asalnya dan hal ini dapat mengancam identitas nasional negara Prancis sehingga Prancis jor-joran untuk mengembalikan migran muslim ke negara asalnya. Kemudian, dengan banyaknya migran muslim di Prancis, muncullah gerakan anti-Islam yang disebut dengan Islamophobia yang didukung oleh pemerintah Prancis, sehingga dibentuknya undang-undang anti separatisme yang ditujukan kepada migran muslim. Rancangan undang-undang anti separatisme ini, disetujui pada Selasa 16 Februari 2021 dan diamandemen kemudian disahkan kembali Maret 2021 dan dikenal dengan Undang-Undang Memperkuat Rasa Hormat terhadap Prinsip-prinsip Republik dan Perang Melawan Separatisme. Undang-undang anti separatisme ini, bertujuan untuk mengatur keamanan masyarakat seperti pelarangan ujaran kebencian di media online yang akan mendapatkan sanksi 3 tahun penjara dan juga denda sebesar 45.000 euro jika melanggarnya, serta pengawasan segala praktik dan asosiasi keagamaan. Sehingga, eee, undang-undang anti separatisme ini latar belakangi dengan adanya kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang terjadi di Covellan, Sainte-Honorine pada 16 Oktober 2020, yang mana penyerangan itu terjadi di kota Nice pada 29 Oktober 2020 dan penyerangan gereja Basilika Notre Dame de l'Assomption dengan tewasnya 3 orang. Macron menyampaikan pidato sebagai perlawanan segala bentuk Islam radikal yang tersebar di Prancis karena adanya penyerangan tersebut. Sehingga dengan dibentuknya undang-undang separatisme ini dilakukan oleh Prancis sebagai bentuk sekuritisasi pemerintahan Prancis terhadap migran muslim karena munculnya gerakan separatisme dan perbedaan ideologi. Baiklah, rumus masalahnya itu di tahun 2015 terjadinya serangan teroris yang memakan 130 korban oleh Islam radikal di Prancis. Kemudian dengan meningkatnya migran muslim di Prancis ini, Prancis pun menganggap kehadiran migran muslim ini menjadi ancaman bagi keamanan negaranya. Dan migran muslim ini juga dianggap menyebarkan gerakan separatisme dengan ideologi ekstrim yang dianutnya sehingga Prancis takut jika, hilangnya prinsip-prinsip yang dianut Prancis yang bersifat sekularisme. Kemudian adanya undang-undang anti separatisme ini dibentuk oleh pemerintah Prancis pada pemerintahan Macron sebagai bentuk ekspresi dan perlawanan Prancis. Kemudian undang-undang anti separatisme ini juga dibentuk sebagai upaya tindakan sekuritisasi untuk menentang gerakan separatisme Islam radikal di Prancis. Baiklah, masuk ke pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana proses sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme. Kemudian tujuan penelitiannya itu menjelaskan proses sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron.
Kemudian manfaat penelitiannya itu ada dua manfaat akademis. Pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional, terutama bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya dalam memahami proses sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui Undang-Undang Anti-Separatisme rezim Emmanuel Macron. Kemudian manfaat praktisnya yaitu penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca, terutama pemerintah Prancis dan migran muslim yang berada di Prancis, khususnya dalam sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui Undang-Undang Anti-Separatisme rezim Emmanuel Macron. Kemudian studi pustakanya itu di sini ada 5. Pertama yaitu French Conflict Immigration Amid Reality of Rising Far Right oleh Ekrem Bobtain. Kedua, eksploitasi ruang ketakutan, analisis peran elit politik dan kelompok penekan dalam upaya sekuritisasi Islamofobia melalui kebijakan imigrasi Prancis. Ketiga, yaitu sekularisme dan identitas Muslim Eropa. Kemudian, Species of Islamophobia and Species of Inequality in Greater Paris. Kemudian, Source a Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society. Kemudian di sini saya menggunakan kerangka konseptual yaitu sekuritisasi, di mana saya menggunakan buku Security A New Framework of Analysis oleh Buzan, Weaver, dan Jab de Wilde yang menjelaskan bahwa sekuritisasi adalah suatu bentuk radikal dari upaya politik. Di sini, suatu isu dapat dikategorikan menjadi proses sekuritisasi itu melalui 3 langkah, yaitu pertama non-politize, di mana situasi politik yang tidak menyangkut banyak orang atau ranah publik sehingga pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian politize, di mana suatu kasus atau isu telah menjadi perhatian publik yang memerlukan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian to securitize, di mana suatu isu sudah dianggap menjadi sebuah ancaman keamanan dan membutuhkan tindakan yang darurat karena dapat membahayakan publik. Sekuritisasi ini diawali dengan adanya Speech Act dan analisis keamanan dengan menggunakan Speech Act itu dibutuhkan 5 unit, yaitu pertama ada referent object, yaitu sesuatu yang dianggap akan terancam dan memiliki tuntutan resmi untuk bertahan, dan securitizing actors, yaitu individu atau kelompok yang menjadi pemeran dalam melaksanakan Speech Act. Kemudian existential threat yang suatu bentuk ancaman yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara atau referent object. Kemudian functional actors, yaitu aktor yang terpengaruh dalam dinamika isu namun tidak terlibat langsung dan tidak berusaha menjadikan isu tersebut sebagai isu keamanan. Dan audiens, yaitu pihak yang menjadi target untuk melegitimasi isu oleh aktor sekuritisasi untuk menyetujui tindakan sekuritisasi. Kemudian, menurut Buzan, Weaver, dan Wilde itu sekuritisasi ini memiliki 2 tahapan, yaitu tahap pemunculan isu, di mana itu sebuah fenomena atau isu dimunculkan oleh aktor sekuritisasi yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan. Dan yang kedua yaitu tahap meyakinkan audiens, di mana tahap ini dilakukan jika aktor sekuritisasi telah berhasil meyakinkan audiens untuk melegitimasi tersebut menjadi existential threat yang akan mengancam referen objek dan juga dibutuhkannya tindakan darurat. Di sini ada terdapat metode penelitian, yaitu pertama pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu library research, data primer, data sekunder. Kemudian batasan penelitian tahun 2015, yaitu serangan terorisme yang memakan 130 korban di Prancis oleh Islam radikal. Kemudian di tahun 2022, periode kedua Emmanuel Macron sebagai presiden Prancis. Dan unit dan level analisisnya, yaitu unit analisisnya migran muslim, eksplanasinya undang-undang anti-separatisme, dan level analisisnya yaitu negara Prancis. Teknik analisis data ini dianalisis dengan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, oleh Weaver, dan Jab de Wilde. Ini itu sistematika penulisan. Pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 perkembangan migran muslim di Prancis, bab 3 fenomena Islamofobia di Prancis, bab 4 sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui undang-undang anti-separatisme, bab 5 itu penutup. Baiklah, selanjutnya itu masuk ke bab 2 yaitu perkembangan migran muslim di Prancis. Bab 21 yaitu sejarah kedatangan migran muslim di Prancis. Pertama yaitu negara bekas jajahan atau negara Maghrib, di mana Prancis ini menjajah Aljazair pada tahun 1827 setelah konflik antara kerajaan Aljazair dan diplomat Prancis. Kemudian Prancis juga menjajah Tunisia dan juga menghancurkan konstitusi Tunisia, sehingga Tunisia menjadi protektorat Prancis pada tahun 1884, yaitu negara yang berada di bawah Prancis. Dan Prancis bersama Spanyol dan Jerman mengklaim hak atas Maroko, dan Prancis juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Maroko. Masyarakat di negara Aljazair banyak bermigrasi ke Prancis untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, masyarakat Prancis tidak menerima masyarakat dari negara Maghrib ini karena perbedaan antara prinsip Prancis dengan kultur Islam, yang mana dari dulu sangat sulit diterima, sehingga menimbulkan ketegangan antara prinsip sekularisme Prancis dan kebebasan beragama umat Muslim. Kemudian
Dua-dua perbedaan ideologi Prancis dan Islam, yaitu keamanan negara Prancis terhadap isu migran muslim, di mana ketika serangan teroris tahun 2015 yaitu Charlie Hebdo pada 7 Januari 2015 dan Paris pada 13 November 2015 yang menewaskan 130 orang ini. Kemudian muncul lagi pembunuhan Samuel Paty pada Oktober 2020 oleh seorang ekstremis di Conflans Sainte-Honorine setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Kemudian atas kejadian tersebut, migran muslim juga dianggap menyebarkan gerakan separatis dan terorisme yang memicu respon legislatif dari pemerintah Prancis, sehingga dibentuknya undang-undang anti-separatisme yang diperkenalkan oleh Presiden Emmanuel Macron untuk melawan ancaman terorisme dan separatisme Islam berdasarkan prinsip laicite. Kemudian bab 3 yaitu fenomena Islamofobia di Prancis. Pertama yaitu sejarah Islamofobia di Prancis. Pertama, dendam historis, yaitu ketika munculnya perang salib di mana dimenangkan oleh pasukan Islam, namun terjadi, kebencian terhadap Islam di mana negara-negara barat, menyatakan stigma negatifnya yaitu tentang kemenangan Islam di perang salib itu dengan sifat terorisme. Dan Islam dianggap sebagai agama fundamentalis yang menyebabkan diskriminasi terhadap muslim, terutama yang menggunakan atribut keagamaan seperti cadar dan niqab. Kemudian yaitu pemberitaan media massa Prancis terhadap Islam. Negara barat memiliki perspektif negatif terhadap Islam yang mana diperkuat oleh media massa yang mengaitkan Islam dengan terorisme. Kemudian undang-undang sekularisme ini diubah untuk melarang hijab di ruang kelas pada tahun 2004 dan niqab di ruang publik 2010. Pemerintah Prancis menganggap munculnya separatisme Islam ini sebagai ancaman terhadap sekularisme dan mengambil tindakan tegas untuk mengatasinya, yaitu dengan undang-undang anti-separatisme. Kemudian teror dan munculnya Islamofobia di Prancis. Di tahun 2015 menjadi titik puncak serangan teror di Prancis, termasuk serangan terhadap kantor majalah Charlie Hebdo dan serangan Paris Attack di beberapa lokasi. Terorisme di Prancis pemicu meningkatnya Islamofobia dan Islam dianggap ekstremis. Sehingga pemerintah Prancis melakukan penyelidikan terhadap masjid yang diduga menyebarkan gerakan separatisme, serta melakukan pengawasan dan penutupan terhadap organisasi yang dianggap ekstremis. Kemudian pembubaran organisasi CCIF. Karena dianggapnya muslim ini merupakan, agama yang menyebarkan gerakan, separatisme, dibubarkanlah, organisasi yang dianggap menyebarkan ideologi-ideologi ekstrim, yaitu, eee, organisasi CCIF. CCIF ini didirikan tahun 2003 dengan fokus utama memerangi Islamofobia dan mempertahankan hak-hak umat muslim di Perancis, terutama migran muslim. Pada September 2020, pemerintah Prancis menyetujui pembubaran CCIF dan mengklaim bahwa organisasi tersebut dan organisasi Islam lainnya merupakan mengganggu nilai-nilai sekuler Prancis dan dengan mempromosikan ekstremismenya atau gerakan separatisme. Kemudian reaksi pemerintah Prancis terhadap migran muslim. Itu munculnya organisasi muslim CIF itu dianggap sebagai langkah awal memperkuat gerakan anti separatisme, sehingga Emmanuel Macron mengeluarkan undang-undang anti separatisme untuk mengatasi gerakan-gerakan radikal yang dilakukan oleh migran muslim. Islam menjadi target utama dari undang-undang anti separatisme tersebut, dan upaya pemerintah Prancis dalam mempertahankan nilai-nilai sekuler dalam mencegah gerakan separatis yang dianggap mengancam stabilitas negara. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme. Itu pertama, tahapan pemunculan isu. Tahapan pemunculan isu ini diawali dengan serangan teror di Prancis tahun 2015, di mana tanggal 9 Januari, seorang pria bersenjata yang terkait dengan serangan Charlie Hebdo Amélie Coulibaly menyerbu sebuah supermarket kosher di Porte de Vincennes, Paris. Dan tanggal 21 Agustus 2015, seorang penyerang bersenjata menyerang kereta api Thalys yang sedang dalam perjalanan dari Amsterdam menuju Paris. Dan di November 2015 munculnya serangan teror di Paris yang dikenal dengan Paris Attack, sehingga hal tersebut membuat munculnya demonstrasi besar-besaran yang diberikan slogan "Je suis Charlie". Kemudian 412 dramatisasi Samuel Paty. Kasus Samuel Paty ini terjadi pada 6 Oktober 2020 ketika Paty melakukan pengajaran tentang kebebasan berekspresi dan menampilkan beberapa karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya, sehingga pria berusia 14 tahun yang kemudian diidentifikasi sebagai Abdullah Anzorov yang menyerang Samuel Paty karena merasa menjatuhkan harga diri Islam dengan memunculkan karikatur Nabi Muhammad, sehingga pembunuhan Samuel Paty ini diidentifikasi sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi dan nilai-nilai sekuler publik Prancis.
Presiden Emmanuel Macron menyebutkan pembunuhan ini sebagai serangan teroris Islam dan menegaskan komitmen untuk melawan radikalisme. What we must fight is the separatism, because when the republic doesn't keep its promises, others will try to replace it. Kemudian pembubaran CCIF, yaitu pembunuhan sama parti yang dijadikan bukti konkret tentang bagaimana radikalisasi bisa berkembang di masyarakat. Dan Presiden Macron bersama menterinya, yaitu Gerald Darmanin, secara terbuka menyebut CCIF sebagai bagian dari masalah yang harus ditangani untuk mencegah terorisme. Sehingga munculnya nature of threat, yang mana pemerintah berhasil membangun narasi yang mendukung tindakan tegas atas pembubaran organisasi yang dianggap mendukung radikalisasi. Kemudian pemberian gelar kepada Samuel Paty, di mana Macron memberikan gelar Legion d'Honneur kepada guru Samuel Paty dan menyatakan bahwa Samuel Paty got killed because the Islamists want our future and they know that silent heroes like him, they will never have it. Rezim of Truth yang dapat pada bab ini itu dengan membangun narasi bahwa Samuel Paty adalah simbol kebebasan berekspresi, dan point of no return adalah pada pidato penekanan mengenai perlawanan atas radikalisme, yaitu ketika Macron tidak akan mundur atas perlawanan gerakan separatisme ini untuk melindungi warganya. Kemudian radikal Islamism, ketika Macron menyampaikan pidato yaitu endorsing this radical Islamism, a methodical organization to contravene the laws of the republic and create a parallel. Kemudian pemerintah menggunakan narasi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Islam radikal untuk membenarkan kebijakan anti-separatisme. Dengan dibentuknya kebijakan yang diambil untuk mengatasi ancaman seperti undang-undang anti-separatisme yang dilegitimasi melalui rezim order yang diterima oleh masyarakat. Sehingga muncul point of no return, yaitu pemerintah menerapkan kebijakan darurat, memperketat undang-undang keamanan, dan meningkatkan pengawasan terhadap komunitas Islam yang dicurigai. Kemudian undang-undang anti-separatisme, yaitu ketika pernyataan Macron dalam upaya untuk menjaga keamanan nasional negara Prancis, yaitu "But it's together in a newly awakened republican spirit that we must oppose those who want to divide us." Kemudian Macron juga menyampaikan pidatonya di Les Moures pada Oktober 2020, yaitu bahwa separatisme adalah musuh republik dan undang-undang ini diperlakukan untuk melindungi anak kita dari pengaruh agama yang radikal, yang merupakan bagian dari rezim of truth-nya. Dan dengan pengesahan undang-undang atas separatisme ini merupakan bahwa Perancis sudah mencapai point of no return. Baiklah, bab 5-nya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menganalisis sekuritisasi migran muslim oleh pemerintah Prancis melalui undang-undang anti-separatisme di bawah pemerintahan Emmanuel Macron. Menggunakan teori sekuritisasi Buzan-Waver dan Wilde, analisis menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mencapai tahap to securitize, sehingga migran muslim diidentifikasi sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan kedaulatan Prancis. Kemudian pemerintah menggunakan media massa untuk membangun narasi ancaman dan meyakinkan masyarakat sehingga mendukung pembentukan undang-undang anti-separatisme ini. Nah, tindakan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mengontrol migran muslim yang dianggap menyebabkan gerakan separatis dan terorisme. Kemudian pada saran, yaitu penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar sekuritisasi migran muslim melalui undang-undang anti-separatisme oleh pemerintah Prancis rezim Emmanuel Macron ini dapat diteliti melalui level analisis individu, yaitu Emmanuel Macron menggunakan konsep yang berbeda dari yang sudah penulis gunakan pada penelitian ini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.